Halo semuanya, welcome back lagi ya di Wisdom and Invest. Dan seperti biasa sebelum mulai saya akan disclaimer dulu nih. Jadi semua analisa yang saya lakukan di sini di video ini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Nah, dan tentunya kalau misalnya teman-teman ada yang kurang setuju atau kurang cocok dengan analisa ini, it's okay banget. Silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Kalau dirasa bermanfaat, maka jangan lupa klik tombol like dan share sebanyaknya ke temannya agar bisa ikutan belajar ya. Dan sharing juga dong pengalamannya teman-teman setelah nonton YouTube ini. Apakah teman-teman merasa terbantu? Apakah lebih banyak belajar? Apakah atau bahkan ada yang cuan ya? Silakan sharing, komen di bawah ini, ya. Jadi supaya teman-teman yang lain kalau misalnya ada yang belum mendapatkan cuan bisa semangat nih untuk belajar lebih lagi. Lalu untuk setiap keputusan yang diambil dari setelah menonton video ini ya, maka merupakan tanggung jawab dari masing-masing trader. Oke, kita akan mulai. Saya akan share screen dulu. Oke, sebelum share screen, nah saya akan share berita sedikit nih. Jadi memang indeks kita kan 2 hari ini terkoreksi lumayan ya. Dan itu karena apa? Karena indeks kita, maksudnya ini lagi menjelang rapat The Fed. Jadi ada isu ini ya, di sebelah sini nih. Saya kasih share beritanya. Tuh, IHSG jatuh jelang rapat The Fed. Nah, itu kapan? Yang saya tahu itu Kamis kalau nggak salah Kamis malam ya, kalau ngikutin jam kita. Jadi ditunggu aja. Ini banyak yang wait and see nih, jadinya banyak trader yang wait and see, malah banyak yang mungkin ada yang mengurangi porsi sahamnya, jadi menaikkan status cash di portofolionya. Jadi jaga-jaga dulu nih, sambil wait and see apakah nanti hasilnya positif atau enggak. Lalu ada juga sentimen Evergrande ya. Ini Evergrande yang di China itu yang takutnya nanti akan memberikan dampak domino ke yang lain-lain nih. Lalu ada tapering the Fed ya, yang jadi dua hal ini yang isu yang paling hot sekarang. Maka banyak yang mengurangi porsi saham dan wait and see dulu. Ini juga nih, kalau ini silakan baca-baca supaya teman-teman lebih tahu kondisi makro dan mikronya. Oke, kita masuk ke teknikal ya. Jadi kalau yang tadi kan berita-berita sekilas yang mungkin berdampak ke market kita. Nah, sekarang kita cek secara chartnya nih, secara teknikal. Kayak apa sih sebenarnya secara teknikal? Nanti saya tunjukin juga kira-kira foreign flow-nya tuh seperti apa. Ininya salah kamar nih. Win composite, nanti saya tunjukin foreign flow-nya juga. Apakah foreign flow mulai berkurang? Nah, banyaknya isu-isu yang kedengarannya seperti negatif, tapi masih ya, ini foreign flow-nya sih masih oke, belum ada yang keluar. Jadi moga-moga ini hanya sideways aja, nggak sampai turunnya dalam-dalam amat ya. Ini masih momentumnya titik pink, jadi memang karena masih sideways. Ininya sih pixelnya memang merah dua-duanya, tapi dia masih bergerak juga di dalam kotak yang warna pink ini nih, warna ungu ya, ungu dan pink lah, magenta lah. Nah, jadi congratulations ya kalau misalnya ada yang buy on weakness ketika dia ke area-area support. Jadi seperti yang dari kemarin-kemarin sebetulnya sudah saya infokan bahwa indeks kita memang lagi sideways dan dia bergerak di dalam kotak yang ini nih. Area support resistnya di sini ya. Jadi kalau misalnya seandainya tadi indeksnya mulai merosot ke bawah lalu ada yang buy on weakness, ini congratulations banget tuh. Jadi indeks kita dari -1 lebih ya. Tadi akhirnya closingnya sih lumayan membaik tuh. Jadi -0,2 aja. Nah, ini foreign flow-nya sudah, teknikal dari composite sudah. Kita akan masuk ke pembahasan saham. Nah, stay tune untuk teman-teman. Karena nanti di akhir, seperti biasa, saya akan sharing saham-saham yang masuk screener-nya Wisdom and Invest nih. Jadi nggak cuma bahas
saham pilihan teman-teman, tapi juga akan membahas saham-saham yang berpotensi untuk kita tradingkan di esok hari ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan cuan nih. Saya akan mulai request sahamnya. Yang pertama adalah Roda. Lalu ada BBRI. BBRI ini right issue-nya itu belum selesai ya. Jadi saran saya sih wait and see dulu nih. Sampai right issue-nya selesai, baru bisa kita analisa lebih lanjut. Kalau sekarang dia masih nggak gimana-gimana banget ya. Masih volatil atau bahkan masih sideways aja gitu. Biasanya kalau yang right issue seperti itu. Era Same DSFI, IKA, itu 10. Lanjut, saya ketikin dulu hak-haknya ya, biar bisa lebih cepat. PBRI, MPPA, UNTR, Agro, Era, Same, FI, Wika, dan Kepik. Kepik ini HKG sih nggak valid nih, karena udah sering ya saya kasih tunjuk, oh ini lumayan sih, udah mulai ya. Kalau waktu itu sempat nggak valid. Oke, ini oke. Kita mulai dari Roda. Roda, waduh jarumnya lumayan ya hari ini. Dia bikin shooting star, volumenya juga lumayan dalam, momentumnya sih masih ada. Coba kita cek ini liquid gak sih? Pas-pasan ya likuiditasnya, yaitu ATT itu average total transaksi atau rata-rata transaksinya nih. Support ya. Oh, saya lupa kasih panduan nih. Panduan supaya teman-teman bisa menganalisa secara mandiri juga, terutama untuk member ya. Kalau member udah ada dan ada yang udah menjadi member dan ingin tahu gimana sih caranya, biasanya saya menganalisa. Nah, seperti ini. Kalau dari chart Win, yang pertama dilihat adalah kondisi momentumnya itu seperti apa. Yang kedua, kondisi trennya itu seperti apa. Nah, cara lihat trennya itu ada dua cara ya. Ada beberapa cara. Yang pertama, lihat dari channel trennya. Atau lihat di sini juga ada ya. Ada ini bala bantuan aja tuh yang di sebelah kiri, itu hanya bala bantuan. Sebisa mungkin sih kita tetap punya pandangan sendiri atas trennya ya. Di sini memang ada bala bantuannya, yaitu channel trend. Juga di sebelah kiri. Lalu kita bisa dibantu dengan support resist yang secara horizontal. Jadi kalau dia bergeraknya di antara support dan resist horizontal aja, berarti kemungkinan dia sideways itu up, itu bisa juga. Gitu. Ini untuk trennya. Jadi trennya bagaimana? Lalu pixelnya itu seperti apa? Pixelnya itu yang di sini ya. Pixel itu yang di sini nih. Si roda pixelnya dua-duanya hijau, itu masih oke. Lalu support kuatnya di mana? Resist kuatnya di mana? Ini yang sangat penting sekali sebetulnya. Kenapa kita perlu tahu support dan resist kuat? Karena di sanalah seharusnya best buy-nya atau titik entry yang terbaik, yang cocok ya untuk entry. Lalu terakhir adalah kita buat kesimpulan. Jadi kalau sudah kita kumpulkan data ini, momentumnya bagaimana, trennya bagaimana, kita tarik sebuah kesimpulan. Masih oke nggak untuk entry? Kalau untuk entry masih bagus, berarti kita mau entry di mana? Artinya kan kita harus punya informasi support dan resist ya. Habis itu kita bikin yang namanya trading plan. Dari roda ini, support resistnya yang kuat ada yang di mana? Support resistnya di sebelah sini ya, secara horizontal. Ada juga support resist garis win. Kenapa menggunakan win? Karena saham-saham yang uptrend, dia akan bertahan di atas garis win. Kalau dia kusut,
Jadi seperti di sini ya, dia bergerak di antara candle, itu artinya sideways. Jadi ada beberapa cara mengetahui ini sebenarnya tuh trennya apa sih gitu. Yang pertama dari momentum, dia titik pink. Dia titik pink artinya kan sebenarnya tidak ada momentum. Momentum bukan tidak ada momentum ya, ini karena ada momentum yang sebetulnya berwarna biru langit. Jadi dia sideways to up, kurang lebih seperti itu. Kalau kecuali dia momentumnya seperti ini ya, birunya lebih biru lagi, biru Ben Hur kalau saya sebutnya. Kalau yang ini biru langit. Nah, kalau birunya seperti ini, maka lebih bagus lagi, momentumnya lebih kuat lagi. Kalau dia berupa titik pink dan birunya hanya biru langit, berarti ada potensi dia hanya sideways to up, ada sideways-nya, seperti itu. Jadi, karena ini dia gagal ya, hari ini dia bikin jarum panjang banget. ARB nggak nih? Nggak ARB ya. Bisa jadi dia akan testing support nih, karena udah kelihatan nih kayak bintang jatuh ya, kayak bintang jatuh ke bawah, nih ekornya di atas. Bintang jatuh, shooting star, jadi dia akan segera testing support. Supportnya di mana? Kalau kita mau ambil support yang kuat, artinya di sebelah sini nih. Ya, jadi supportnya begitu banyak, kita pilih yang mana nih? Kan kadang bingung ya, teman-teman selalu mempertanyakan. Nah, jadi support garis win yang ada support horizontalnya juga itu cukup kuat. Selama dia uptrend, seharusnya dia mantul di atas di garis win. Jadi kalau dia tidak mantul garis win, artinya dia tidak oke lagi. Ya, harus dicatat itu. Kalau dia tidak mantul garis win, artinya dia tidak uptrend, tidak strong uptrend. Jadi 91 dia tidak boleh sampai jebol dari sini ya. Kalau sampai jebol artinya ini forget it. Selama dia masih mantul di 91 artinya masih oke untuk ditradingkan. Jadi teman-teman bisa pantau misalnya kalau ada yang belum punya ini kesempatan untuk pantau di 91, dia mantul nggak? Jadi tunggu dulu pantulnya ya. Kalau nggak mantul maka jangan. Kalau dia mantul maka entry. Mantul tuh seperti apa? Mantul dia bisa berupa ekor, ekornya di bawah ya. Karena ini melambangkan dia udah turun ke bawah, tapi akhirnya dia closingnya naik. Artinya ada dorongan belinya. Jadi ini mantul. Atau menunggu 2 candle. Membentuk higher high. Itu mantul artinya. Jadi kalau misalnya ini candle merah, terus besoknya ada candle hijau yang membentuk higher high, itu artinya mantul. Atau setidaknya dia membentuk inside bar. Misalnya candle merah, dia ada satu candle hijau, artinya dia bertahan nih, tidak membentuk lower low lagi. Itu oke. Itu artinya mantul ya. Jadi pantau di 91. Resistnya jadinya di mana? Resistnya di sini ada resist trend 104 dan 98 ini juga menjadi resist. Oke, pixelnya masih ada, momentum masih ada, jadi mudah-mudahan dia bisa mantul. Kita cek kakinya dari roda. Untuk roda nih. Kakinya sih tidak oke ya. Hari ini buangannya banyak banget. Jadi mudah-mudahan teman-teman tidak ada yang nyangkut nih, mudah-mudahan. Karena dia juga breakdown dari 98, semoga teman-teman udah pasang stop loss-nya nih. Atau mungkin ada yang udah take profit. Kalau misalnya kemarin, I'm so sorry, kemarin saya nggak sempat untuk bikin YouTube ya. Jadi kalau misalnya kemarin udah ada yang entry, lalu hari ini naik, di dekat resist kan ya, ada resist juga 120 dan sudah take profit, maka happy cuan. Tapi kalau nyangkut, ada 2 caranya. Mau wait and see di 91, atau mau langsung cut loss dulu, nanti baru lihat lagi di 91-nya, kalau mantul baru ikutan lagi. Itu caranya ya. Mudah-mudahan sih nggak ada yang nyangkut nih. Saham kedua itu yaitu BBRI. BBRI ini kan dia masih trading right ya, jadi dia lagi proses right issue sampai besok nih kalau nggak salah, tadi saya udah lihat. Trading end tanggal 22. Jadi sampai besok kita harus lihat dulu nih, dia gimana setelah trading end baru kita bisa menganalisa lagi masih oke apa enggak. Kalau dari teknikal sekarang sih masih belum oke ya. Jadi momentumnya langsung kelihatan nih.
momentumnya masih menurun, pixelnya hanya hijau 1, dia masih di atas garis win. Kalaupun dia mantul, paling dia akan ke resist garis win aja atau ke resist ini nih, 3.600 sampai 3.670. Jadi kemungkinan dia akan mantul pun akan mantul ke sana. Kalau ingin long term, teman-teman yang ikutan trade issue berarti artinya investor ya. Kalau trader biasanya nggak sibukin corporate action seperti itu. Dia nggak peduli mau dividen kayak mau right issue, biasanya nggak ikutan. Yang ikutan seperti itu biasanya adalah investor, dan sebenarnya teman-teman udah bikin PR-nya nih. Sebagai seorang investor yang baik, udah tahu fundamentalnya, udah tahu harga wajarnya gitu ya, udah tahu kondisi keuangannya, laporan keuangannya, dan sebagainya. Jadi sebaiknya teman-teman jangan lupa untuk mengerjakan PR di fundamentalnya nih. Karena kalau saya di sini hanya membahas teknikal. Oke, jadi untuk BBRI sebenarnya analisa ini agak kurang oke. Seharusnya teman-teman nanyanya nanti setelah right issue-nya udah selesai baru kita bahas lagi. Masih oke nggak nih? Support resistnya di mana? Kalau sekarang dia masih belum oke ya. Dia memang mantul hari ini, jadi kemungkinan kalaupun dia naik, dia akan testing area resist aja ke 3.600 ataupun ke 3.670. Selama dia belum bertahan di atas 3.600 nih masih belum oke. Ada kemungkinan dia bisa DCB aja, jadi bisa lanjut ke bawah lagi. Di sini ada downtrend major juga, ya. Dia harus bisa tembus ke luar sini baru oke. Coba aku cek nantinya ya, weekly-nya deh. Weekly-nya dia masih downtrend, berada di bawah. Nah, di sebelah sini. Jadi kalaupun dia mantul, kemungkinan mantulnya dia akan ke sini aja. Baru kalau dia berhasil breakout dari sini, maka itu baru oke. Artinya dia sudah breakout dari downtrend-nya itu. Downtrend secara major ya. Saat ini masih belum oke. Kalau weekly ini momentumnya titik pink, jadi kemungkinan dia akan sideways. Jadi sideways to down nih sebetulnya. Si BBRI ini ya. MPPA. Kalau yang baru mau beli BBRI, skip dulu ya. Tunggu sampai right issue-nya udah selesai. Sudah stabil harganya, sudah jelas kelihatan polanya seperti apa, baru kita tradingkan lagi. MPPA, untuk MPPA nih kemarin member juga ada yang nanya saya nih ya. Saya udah bilang di sini momentumnya kan sudah mulai melemah. Jadi bisa SOS dulu nih di area resist. Jadi mudah-mudahan member mendengarkan ya SOS dan sudah amankan profitnya nih. Di mana itunya supportnya, support dan resist ya. Support di 910, resistnya di 1055. Ini kelihatan ya, dia bergerak di dalam area sini nih. Ini menjadi trading range ya. Buy on support, sell on resist. Dia memang udah nggak ada momentum juga nih. Kalau dia keluar merah-merah seperti ini, berarti kita harus hindari ya. Karena jadinya nggak bagus. Kalau dia ada merah-merah darah dan semakin mendalam itu tidak oke. Kalau dia berubah ke titik pink, artinya dia akan bergerak sideways dengan range-nya 910 sampai 1055. Jadi di 910 ini pantau. Kalau masih oke, maka seenggaknya kita bisa tektokin. MPPA sudah. MPPA kita cek hak kakinya. Hak kaki ini sebenarnya agak mencurigakan jadinya ya, antara dia valid atau bandarnya cuma tuker-tukeran barang nih, supaya terlihat transaksinya gede gitu. Jadi kita fokusnya ke teknikal aja. Untuk chart hak kakinya kita skip ya. Fokus ke chart win-nya, karena secara teknikal. MPPA sudah, kita lanjut ke UNTR. UNTR-nya momentumnya juga semakin melemah. Ini semakin melemah ya. Dia biru-biru menjadi biru tua dan semakin mengecil. Artinya semakin melemah, ini juga menjadi merah-merah, jadi masih agak kurang oke. Kemungkinan dia akan testing support nih. Testing support, kalau support kuat sih di sini nih, support secara horizontal di 19475 dan 18825.
Kalau dia ke area support ini, maka teman-teman bisa pantau kalau dia mantul. Jadi pastikan ada pantulan dulu ya. Kalau dia mantul, maka bisa spekulatif. Dengan target resistnya, at least dia testing area garis win lagi. Jadi sama kayak di sini nih. Dia turun, dia naik, testing garis win. Tapi kalau garis win jaraknya kecil, maka profitnya juga nggak banyak ya. Malah mungkin nggak profit, cuma naik berapa persen aja gitu. Jadi teman-teman ukur risk reward-nya nih. Worth it nggak untuk dibeli si UMTR ini. Jadi pantau dulu ya, 18825 supportnya. Resistnya secara horizontal juga ada di sebelah sini nih. Yaitu di 21.000 tuh. 21.000, 21.100. UMTR HK-HQ-nya mari kita cek. Belum ada yang oke-oke banget karena masih datar ya garis hitamnya. Garis hitam ini adalah rata-ratanya. Jadi selama dia masih terus menurun, masih kurang oke. Kecuali dia ada hijau-hijau yang spike seperti ini, dan rata-ratanya tuh semakin menanjak. Itu oke. Kalau ini jadi belum ada yang serius-serius banget. UMTR sudah, kita masuk ke agro. Agro udah kelihatan ya, ini titik pink. Ini titik pink, artinya momentumnya kalau pink begitu, tidak ada momentum, dia bergerak sideways. Jadi kita sudah tahu trennya. Kita tarik area trading range-nya, ini juga masih ada. Jadi di sini ya. Strateginya, jangan lupa kalau sideways itu apa? Beli on support, beli di support, atau boss ya. Buy on support, atau member juga ada yang kasih istilah nih, lucu nih. Bomb. Buy on mantul katanya gitu. Oke. Jadi buy on mantul atau buy on support dan sell on strength. Di dekat-dekat resist juga boleh. Support 2030, resist 2450. Ini sudah ini masih pas di bawah garis win sih. Tapi kalau dia lagi sideways, maka seperti ini ya, garis winnya akan bolak-balik. Lalu segitiga hijau dan merahnya jangan lupa selama sideways kita abaikan. Kita gunakan strategi yang tadi, yaitu boss dan sos. Kalau sampai breakdown dari sini, maka sebaiknya disiplin untuk exit, karena tidak oke lagi. Artinya dia akan lanjut ke bawah. Kalau jebol, kalau nggak jebol sih oke ya. Agronya sudah, kita cek hak-haknya. Agro juga masih belum ada yang serius, malah kemarin banyak buangan nih ya. Ini grafiknya juga masih terus ke bawah, jadi hati-hati. Jangan lupa pasang trailing stop kalau misalnya udah ada yang entry, misalnya spekulatif di support, maka seharusnya pas lagi di sini nih, teman-teman udah SOS at least separuh. Jadi ketika dia turun kembali ke sini, maka seenggaknya teman-teman udah amankan profit separuh. Oke, agronya sudah. Next era. Kita lihat momentumnya apa? Titik pink ya. Memang ada ini sih, ada momentum berwarna biru muda, jadi kemungkinan kayak di sini nih. Nah, sideways to up mudah-mudahan. Dengan area supportnya dan resistnya, kalau kita tarik area sideways, maka di sini ya. Di sebelah sini ada support sekaligus MA200. Ini MA200 nih, ada support juga, yaitu 560. Tapi ini support yang paling bawah nih, support paling kuat. Resistnya di mana? Ini sebenarnya dia lagi di area resist juga nih, yaitu 615, 620 ya. Itu area resist di 620. Support terdekat dia maka yang ini, yaitu di 600. Bawahnya ada lagi support, yaitu 580. Kalau dia breakout dari 620, maka potensinya dia akan ke 640, ini resist, 655, dan 665. Ini sih oke, pixelnya oke, momentumnya sudah mulai muncul kecil, jadi mudah-mudahan sih masih kita bisa dapatkan cuan lah ya, 620 ke 640 nih, mudah-mudahan si era. Volumenya oke, coba kita cek ininya deh, hak-hakinya oke nggak? Hak-hakinya juga bagus, jadi mudah-mudahan bisa ya ke 640. Yang mau entry, maka jangan lupa money management, apalagi marketnya lagi begini ya.
Jadi jangan lupa money management. Support terdekatnya bisa menggunakan yang pertama VWAP. Jadi kalau dia sudah keburu naik dan kita nggak bisa ngejar, maka salah satunya kita gunakan titik entry-nya menggunakan VWAP. Di 605 nih VWAP-nya 605, atau menggunakan area support di time frame kecil, yaitu 5 menit ataupun hourly. Eranya sudah, kita ke SAME. SAME ini momentumnya titik pink ya. Dan karena titik pink, seperti biasa, sideway. Sideway-nya ada dua kemungkinan nih. Berarti bisa juga sideway lebar seperti ini, atau sideway kecil di area sini. Pixelnya hanya hijau satu, berarti tidak begitu oke. Support, di sini tadi dia mantul juga tuh support. Support di berapa nih? 490, 500. Ini 520 ya. Resistnya ada di resist di 540. Ada Garchwin, itu menjadi resist 540. Sebelah di atasnya juga ada nih, yaitu 5550 kali ya, sebelah sini nih. Ya, 5550 itu juga resist. Selama dia bertahan, ini besok berarti harus konfirmasi lagi. Ini sih ada ekor ya, ekor di bawah artinya ada rejection atau ada dorongan beli. Besok kalau candle-nya membentuk high lagi, artinya ada kemungkinan dia testing 540, atau bahkan kalau breakout, maka oke banget, bisa ke 576. Jadi harus wait and see dulu besok nih. Kalau dia masih belum bikin higher high, maka kemungkinan akan sideway kecil, mungkin bisa juga di sini doang nih. Range-nya kecil sekali ya, karena marketnya juga lagi begini, kurang kondusif. Kita cek hak-hakinya untuk SAME, belum ada yang oke-oke banget. Grafiknya masih menurun, waktu itu hanya spike satu kali, dan grafik masih menurun. Kalau hanya spike satu kali, artinya bandarnya kurang serius ya. Yang serius itu ketika banyak hijau-hijau dan grafiknya ini semakin menanjak ke atas nih. Itu yang serius. Oke. SAME-nya sudah, DSFI. DSFI ini lumayan liquid loh. Dia volumenya semakin liquid ya. Jadi sebenarnya agak menarik ini. Memang agak kasar sih mainnya ya. Nih kemarin habis arah sekali, ini naik, lalu jebret kayaknya ARB kali waktu di sini ya. Lalu turun. Jadi harus hati-hati nih. Secara teknikal sih bagus, cuma titik entry-nya itu yang harus teman-teman hati-hati. Jadi jangan entry-nya di atas, karena ini sangat beresiko banget. Pixelnya oke, momentumnya oke. Kalau secara sinyal win, dia sudah muncul sejak di sini ya. Udah jauh banget. Garis win-nya juga udah jauh banget. Jadi ini udah jauh banget dari support. Yaitu di 88 dan 85. Sekaligus ada support garis win tuh. 88 dan 85 itu supportnya. Di 95 juga ada support. Ini ARA ya. 34%. Ini ARA sih. Kalau ARA kemungkinan besok pasti akan naik. Biasanya kalau yang closingnya ARA terkunci, oh dia tidak terkunci. Closingnya 124 di over. Bisa jadi harus hati-hati nih. Kalau misalnya udah ada yang punya, jangan lupa langsung pasang trailing stop ya. Kalau dia closingnya terkunci di bid, jadi bukan di over ya, jadi closingnya di bid, maka itu oke banget. Kemungkinan akan seperti yang di sebelah sini. Dia akan naik hari keduanya. Cuma closingnya itu yang kadang-kadang sering ini ya, sering nggak closing hijau, sering dibanting seperti ini. Maka harus hati-hati. Jadi besok kalau bisa SOS, kalau misalnya ada yang udah punya, kalau ada yang baru mau entry, maka wait and see dulu ya. Kalau besok ARB dan closingnya ketutup ARB, artinya ARB-nya terkunci, maka kemungkinan dia akan ARB lagi. Nah, kita tunggu sampai dia tidak ARB, baru kita bisa spekulatif buy. Itu salah satu tips ya, kalau mau entry di saham-saham yang seperti ini liarnya. Ini saham-saham liar nih.
Kalau yang nggak terbiasa maka hindari ya, jangan nekat. DSFI, ini chartnya nih buangan yang kemarin. Ini ada buangan, ini harganya naik tapi hak kakinya nggak gimana-gimana ya. Jadi hati-hati, watch out aja. Kalau bisa SOS, kalau yang sudah strong. Wika. Wika masih oke, dia masih bergerak dalam channel uptrend, masih di atas garis win, masih ada momentum, pixelnya hijau 1. Jadi ini cukup oke. Supportnya di mana? Kalau dia ada channel up, maka kita bisa gunakan support channel ya. Karena kenapa? Karena kalau up kan dia gerakannya begini nih. Maka kita bisa spekulatif di area support channelnya. Support channel itu angkanya yang ini 1044. Tinggal dibulatin aja sesuai dengan fraksi sahamnya. Resistnya di mana? Resistnya di sini yang terdekat 1125 dan 1170. Ya, 1170 ya, 1125, 1170. Ini momentumnya sih ada, hari ini juga bagus, dia mantul, jadi mudah-mudahan besok bisa naik lagi nih. Wika sudah, coba kita lihat hak-hakinya. Hak-hakinya belum ada yang serius banget juga ya. Kenapa? Walaupun dia ada hijau-hijau, tapi kelihatannya masih banyak yang copet-copet nih. Jadi kalau serius harusnya dia grafiknya menanjak. Tapi kalau nggak menanjak, artinya banyak yang masih copet-copet aja. Wikanya sudah. Coba iseng, aku mau lihat. Mau cek foreign flow-nya Wika, bagus nggak? Nggak gitu juga ya. Waktu itu di sini dong nih, bagus. Ini agak turun lagi. Oke. Ya, selama dia bertahan di 1044 ini ya, selama dia bertahan di channel up ini, maka masih oke. Tapi kalau sampai dia breakdown dari channelnya itu, maka kemungkinan dia jadinya sideways. Dan sideway-nya cukup lebar nih, di area sini. Kalau dia breakdown 1040-nya itu ya, kalau nggak breakdown maka oke, dia bergerak dalam channel uptrend. Makanya itu teman-teman perlu yang namanya money management. Jadi misalnya cicil sedikit di sini, terus kalau ternyata dia gagal, dia breakdown, dia ke area sini, maka teman-teman masih bisa cicil. Sehingga average-nya nggak jauh-jauh banget. Jadi ketika dia, nah ini turun nih, kan mantul dong. Ketika dia mantul, teman-teman bisa SOS atau jualan dulu. Jadi nggak rugi-rugi banget ya. At least balik modal misalnya. Paling minim lah balik modal. Wika sudah, kepik. Kepik masih jelek, dia berada di bawah garis win. Pixelnya merah-merah, momentumnya juga mulai ada nih yang warna ini nih, kayak warna orange pastel gitu ya. Jadi agak kurang oke. Supportnya ada di 105, 102 itu supportnya. Resistnya karena dia di bawah garis win, maka garis winnya menjadi resist nih, yaitu 111. Di MA 200 juga ada tuh 113 nih ya, MA 200 yang warna hitam. Jadi kepik masih belum oke. Skip aja dulu. Kepik sudah, hak kakinya mari kita lihat. Kepik ini padahal hak kakinya sih ini ya, belum ada buangan yang gimana banget nih. Karena nih grafiknya masih menanjak dan buangannya belum ada. Coba aku lihat, tadi belum perhatiin liquid enggak ya si kepik ini. Kepik ini cukup liquid sih. Rata-rata transaksinya 15M. Coba kita lihat ya. Mudah-mudahan sih dia mantul ya di area supportnya. Jangan sampai breakdown 102 aja. Kalau breakdown artinya jadi nggak oke nih. Mudah-mudahan dia ke sini, lalu dia mantul dan testing 110 lagi. Or apalagi mudah-mudahan sih langsung ke sini ya, 123. Itu bisa aja. Karena dia bisa tiba-tiba arah. Kalau memang beneran serius nih bandarnya. Yang penting jaga aja ya di 102, jangan sampai breakdown. Yang mau spekulatif boleh, jangan lupa money manajemennya. Jadi belinya dicicil.
Oke, 10 saham requestan teman-teman sudah selesai. Kita sekarang bahas saham yang masuk screener Wisdom Invest ya. Stay tune ya. Mana tahu teman-teman dapat saham-saham yang menarik. Jadi jangan lupa siapkan notesnya dan jangan lupa untuk bikin watchlist. Nah, ini yang terbaru ya. Aku catetin dulu, nanti kita request semua chartnya. Bima, ini yang ada sinyal buy ya. Bima, Dian, MTEK, INTP, MAPI, apa lagi tuh? MAPI, Mari, Maya, MPMX, SCMA, TPMA, Wins. Kalau yang statusnya buy, ini artinya dia muncul segitiga hijau. Tapi hati-hati jangan salah, kalau dia muncul segitiga hijau tapi trennya sideways, maka sebetulnya segitiga hijaunya itu kita abaikan ya. Strateginya adalah beli di support dan jual di resist. Untuk yang status yang hold, artinya dia masih segitiga hijaunya masih ada dan masih hold, masih kita hold. Ini bagus juga untuk kita cek sebenarnya. Kenapa? Karena ada potensi ya dia bisa lagi koreksi ke support dan kita bisa spekulatif buy. Ini contohnya Adi, Agi, Agro, Akra, Arka, Arto. Hari ini nih cak nih, lumayan udah berapa hari sebenarnya masuk nih. CAS juga, CESIS, CBMF, ini kok jadi nol lagi ya? Tadi sebenarnya lumayan menarik tuh tadi pagi aku lihat. DSFI, ini DSFI tadi kita sudah bahas. DGNS, ERA, ST jangan deh. Lalu apa lagi tuh? Kota, ada Main, MLPL. Ya, ini yang statusnya hold itu artinya sebenarnya masih oke. Kalau chartnya masih oke. Jadi barangkali dia udah naik, lalu lagi koreksi ke area support, sebenarnya kita bisa spekulatif buy. Kalau yang statusnya sell, ini artinya segitiga merahnya sudah muncul. Nah, tapi sekali lagi sama ya, seperti segitiga hijau itu, kalau dia lagi sideways, maka segitiga hijau dan merah kita abaikan. Aku requestin yang ada segitiga hijaunya dulu ya, barangkali bisa menarik, teman-teman bisa dapetin cuan nih. Kemudian MTEK, INTP, MAPI, Mari, Maya, MPMX, SCMA, PMA, dan Wins. Jadi kayak yang hari ini naik-naik banyak itu sebenarnya udah masuk sinyal ya dari kemarin tuh. Kalau teman-teman pakai screenernya, jadi lumayan banget bisa dapetin saham-saham yang oke. Bima, oke. Bima liquid nggak? Liquid. Terus volumenya gimana? Volumenya semakin menanjak, oke. Hari ini naik, artinya jangan kejar atas ya. Usahakan saat dia koreksi aja ke area-area support. Momentumnya bagaimana? Momentumnya titik pink, artinya kemungkinan dia akan sideways. Pixelnya hijau-hijau bagus. Nah, ini bisa wait and see dulu nih. Besok dia akan lanjut naik atau enggak. Kalaupun lanjut naik, paling dia akan testing high-nya ya. Dia akan testing ke sini aja nih, 175 sampai 180. Kalau udah ada yang punya, maka jangan lupa pasang trailing stop aja. Atau begitu ke 175, 180 bisa SOS tuh sebagian. Nanti di support baru spekulatif lagi kalau masih oke. Support terdekat 156. Di sini juga ada support 143 dan support garis minimnya jauh banget yaitu 134. Bima sudah, Dian. Diannya cukup liquid.
Pikselnya bagus, momentumnya sih agak melemah ya. Cuma selama dia bertahan di atas garis win, maka masih oke. Dia masih bergerak dalam channel up juga nih. Jadi mudah-mudahan masih bisa at least testing harga high yang di sini. Harga high yang di sini yaitu berapa tuh? 105. Sebentar saya cek ya harga high-nya untuk Dian. Iya, di 105 ya. Jadi di 100 sampai 105. Ini 100, ini 105. Jadi mudah-mudahan sih dia bisa naik dan testing area resist itu lagi. Atau at least dia akan testing high-nya lagi. High-nya itu ada di 99. Supportnya di 88 dan 87 ya. Kalau sampai breakdown dari 87 artinya tidak oke lagi nih. Jadi dia sudah nggak bergerak dalam channel uptrendnya ini. Juga berada di bawah garis win-nya, jadi kurang oke. Diannya sudah. Seperti biasa ya, kalau misalnya ada yang ingin spekulatif, ini karena saham-sahamnya volatil, ini kelihatan dari bentuk jarum-jarum ya, semuanya jarum-jarum, juga ada ARB berkali-kali. Maka teman-teman yang ingin trading saham seperti ini harus sudah tahu resikonya. Jangan pakai yang gede-gede, modalnya jangan gede-gede, lalu harus disiplin. Jadi sampai resist maka take profit, kalau jebol support maka exit. Ya. Diam sudah, kita lanjut ke MTEK. Untuk MTEK dia masih bergerak dalam channel downtrend. Momentumnya membaik karena dari merah-merah dan dalam dia menjadi titik pink nih. Jadi mudah-mudahan dia akan sideways dulu. Area sideways-nya ini di sini sudah kelihatan nih, karena dibantu dengan garis-garis support dan resist. 1900 itu support. Ini support ya. Resist 2020. Resist selanjutnya di 2100. Itu ada MA 200 sekaligus resist trend nih. Ini kan resist trendnya. Jadi bisa aja dia ke sini, lalu ternyata breakout dan dia akan testing di sini ya. Yang ingin spekulatif, jangan lupa karena dia sideways, artinya spekulatiflah di area support ya. Jualnya di area resist. MTEK-nya sudah, INTP. INTP momentumnya merah tua mengecil, artinya oke, cukup oke nih. Tapi kemungkinan bisa juga dia sideways nih. Karena di sini, ini ya support resistnya, yaitu kita ambil range-nya harga low dia mana nih? Harga low dia 10225 sampai resistnya di 1800. Ini sih karena fraksinya terlalu gede, kita mau nyopet juga agak susah ya. Jadi mungkin saran saya sih skip dulu aja nih. Cari yang agak-agak terjangkau dan mudah untuk dicopet. Jadi yang 1000 ke bawah lah gitu. Jangan terlalu mahal-mahal. Kalau yang 10.000 ke atas kan mau nyopet 1-2 tik susah ya, nggak bisa. Untuk MAPI, momentumnya sih melemah ya. Biru semakin mengecil, tapi dia bergerak dalam channel ini. Jadi kalau ada yang spekulatif tadi pas lagi di bawah itu lumayan banget tuh si MAPI ini. Pixelnya hijau 1, nah ini dia udah mau nyampe resist masalahnya. Jadi kalau yang entry MAPI ini paling hanya untuk copet. Waktu dia di sini dia buy di area support, ini harusnya udah saatnya untuk jualan nih. 790 sampai 800 itu resist untuk SOS. Area supportnya ada di support di 735. Support garis win di 755. Resistnya 790 dan 800 untuk si MAPI. Mari masih berupa titik pink, artinya dia sideways. Sideways-nya juga terbatas banget nih. Sideways range-nya di area sini doang nih. Ini dia sideways kecil ya. Tunggu sampai dia breakout atau dia breakdown. Coba mari. Jadi paling hanya bisa copet-copet doang nih. Support area di 510. Support di 510.
resistnya di ini ya 545, 510 sampai 545 itu range areanya. Jadi tektokan aja. Kalau dia lagi ke support maka spekulatif buy, kalau dia ke resist maka jangan lupa untuk jualan ya. Si mari ini, kecuali sampai dia sudah keluar dari area sideway-nya. Antara dia breakout atau breakdown. Mari sudah Maya. Maya ini volumenya gede banget. Volume meningkat gede, tapi nggak ada momentum ya. Si Maya ini ATT-nya 4,4 miliar. Ini banyak saham-saham mulai bangkit nih. Bank Maya pada. Oke. Menarik sih. Dengan resistnya di area 1285. 1285. Kita cari yang deket-deket dulu deh resistnya. Jangan terlalu jauh-jauh. Sekarang harganya 965. Resistnya di sini udah nggak ada ya. Resist kuatnya sih 1285 ya. Jadi mudah-mudahan besok dia bisa naik dan testing ke sana. Cuma nih sahamnya agak-agak high risk juga nih. Agak-agak high risk nih karena chartnya kemarin downtrend berat dan di sini sempat naik sekali mantul tapi besoknya langsung anjlok lagi lalu kemudian turun lagi. Jadi ini hati-hati aja ya. Kalau yang ingin ini saya bilang sih mungkin copet-copet aja. Misalnya entry lalu kalau udah cuan ya udah kabur dulu. Ini kurang serius kayaknya takutnya. MPMX. MPMX masih datar-datar, dia masih sideway ya. Dengan range-nya di sini nih. Di sini. Itu berapa tuh? 675, resist 730, 740. Support 675, 690 sampai ya 675, 690 tuh. Itu area supportnya. Kalau sideway maka jangan lupa tektokan aja ya. Cuan kabur, beli di support, jual di resist. SCMA dia bergerak dalam channel up. Ada momentum, walaupun ini masih titik pink ya, momentumnya biru langit. Dan ini udah deket resist sebenarnya. 2180, support di 2030. Selama dia bergerak dalam channel up ini, ya paling buy on support, sell on resist dulu ya. Si SCMA ini, kalau dia breakdown 2030, maka nggak oke nih. Dia bisa ke support yang 1920. Tadi resist di 2180, 2200. Kalau dia breakout, maka bisa ke 2330. SCMA sudah, TPMA. TPMA ini momentumnya membaik, pixel hijau 1, tapi dia masih di dalam channel downtrend ya. Kalau channel downtrend ini segitiga hijau dan merah sebetulnya kita abaikan aja. Karena khawatirnya dia gerakannya seperti ini nih. Tuh. Jadi dia mantul sini, di sini harusnya sudah SOS. Dan ini tadi memang harusnya sudah SOS nih. Kalaupun besok naik, artinya dia akan testing MA200, di sini adalah resist, yaitu 660. Ini lumayan liquid sih, ATT-nya 3,5 M. Mudah-mudahan besok naik dulu, tapi ini besok udah mesti SOS nih. TPMA. Wins ini masih titik pink, artinya sideway dalam channel up. Jadi ya sideway to down-nya dia yang ini nih. Sideway to down-nya dia yang di sini ya. Ini karena momentumnya tidak ada, artinya akan bergerak sideway aja. Sideway-nya di area sini. Support di 133, support bawahnya di sini sebenarnya juga ada support lagi ya, 125 sampai 121. Kalau besok naik lagi artinya dia akan testing resist selanjutnya, yaitu ini ada resist 138, 143 sampai 148.
Win sudah, kita coba cek yang Hakaki deh. Saya ada bagi screener Hakaki juga tadi. Kita cek yang Hakaki ya. Ada BBRI, Care, tapi Care kayaknya nggak valid dia Hakakinya. Kota, Era, NATO, Pegas. Pegas, kayaknya Pegas cukup menarik deh. Pegas. Lagi ya, Pegas, BEPS, BMRI, Zing tidak valid, BMHS, ST, Bull, Mari tadi sudah ya, sudah dibahas. TCPI, ENRG, Kios, MAPI juga tadi sudah dibahas. WiFi belum ya. Coba kita cek WiFi dan Arka nih. Sebenarnya Arka menarik tuh. Tapi udah keburu naik. ICBP, TEK, TECH. Wika tadi sudah. Adi ini masih bagus ya. Adi ini masih bagus dan saya udah bahas ini dari sejak lama sekali. Tapi nggak apa-apa, kita nanti akan cek kembali si Adinya. Adi, AMRT, HKMU. Coba kita cek HKMU ya. HKMU. Wi-Fi. Ini Wi-Fi-nya nggak valid. Kita cek pakai Win aja deh. Jadi secara teknikal ya, utamakan teknikalnya dulu. Pegas. Wi-Fi. PCH. Adi. HKMU. Oke, tuh Adi masih bagus kan? Jadi kalau ada yang spekulatif di garis Win atau di support trend itu oke banget tuh. Harusnya hari ini juga udah profit. Kalau misalnya cuma mau tektokan ya, karena dia memang masih sideways di sini. Momentum masih ada, pixel masih bagus, jadi masih oke nih. Mudah-mudahan dia bisa segera testing 975. HKMU-nya liquid, cuma dia titik pink bergerak dalam kotak ini ya, artinya tektokan aja. Tektokan dengan area supportnya, kalau support garis Win itu ada di 66. Support bawahnya 64, 62. Ini nggak boleh jebol sampai 62. Nggak boleh jebol di bawah 62 maksud saya. Dan ini sebenarnya lagi pas di resist nih, di area 70. Kalau breakout, maka dia ada potensi ya, bisa testing 76. Cuma nih wajib, kalau udah naik, wajib take profit nih. Ini lihat, nih cuma ekor, ini cuma ekor, ini cuma ekor ya. Jadi wajib take profit kalau misalnya dia naik. Ini banyak ekor di atas tuh. Jadi banyak yang copet-copet doang, si HKMU ini. Aku ngelewatin ya, Pegas. Pegas ini masih oke. Momentum masih ada, pixelnya masih hijau 1. Support 1055, resist nih sebenarnya di area resist juga sih. Ini sideways to up ya. Sideways to up. Nah, seperti itu. Jadi harus testing dulu harga high yang terakhirnya. Kalau dia bisa tembus harga high-nya, maka ada peluang ke 1165. Supportnya yang ini nih, masih sama 1055. Ini udah pernah dibahas juga nih. Pegas, WiFi ini kelihatan dari volumenya sih kayaknya bandarnya tuker-tukeran barang doang ya. Dan ini titik pink artinya sideways dengan range-nya di area sini bisa di sini nih. Atau kalau jadi besar maka dia akan bergerak di sini ya. Dengan supportnya ini lagi di support juga 835. Support bawahnya di sebelah sini 780. Resistnya untuk WiFi di sebelah sini di 900 sampai 930 itu juga ada resist. Cepet-cepet aja ya untuk si WiFi ini. Arka ini menarik nih. Dia volumenya semakin menanjak, momentumnya ada. Cuma naiknya kecepatan, takutnya selesainya cepat juga nih. Pestanya bubarnya cepat juga.
support di 90, support selanjutnya di 74, jadi lumayan jauh-jauh ya, karena naiknya juga luar biasa tinggi. Hari ini ARA nih, kayaknya tutupnya ARA ya. ARA di bit apa di apa nih? Tutup toko nggak? Tuh, tutup toko. Karena dia ARA, jadi kemungkinan besok dia opening langsung terbang. Nah, biasa problemnya itu adalah dia closingnya bisa ARA, apa, dia balik jadi merah. Kayak si, tadi saham apa tuh? Yang dia ARA, dia naik ke atas, habis itu jadi shooting star. Khawatirnya kadang-kadang sering seperti itu ya. Jadi bagi yang sudah punya, mungkin, maka bisa take profit atau pasang trailing stop. Bagi yang baru mau entry, kalau mau kejar silakan, tapi jangan lupa hanya untuk fast trading. Begitu cuan, kabur dulu. Karena bahaya banget ya, resikonya udah jauh banget. Dia supportnya udah jauh banget. Arka sudah, tag. Tag ini tidak begitu oke ya. Kakinya berarti nggak valid nih. Dia mantul sih di support, cuma targetnya paling ke garis win aja. Dan itu deket banget tuh di 6.800. Ini masih hanya untuk fast trading aja, cuma harganya kalau mahal ya kita mau nyopet agak susah juga ya. ADI tadi sudah dibahas, HKMU sudah dibahas. Oke, aku mau kasih lihat. Kalau pakai hak kaki, pas jam trading, ini enak banget. Kenapa? Karena ya ini ya, dia ada spike. Ini kalau yang 5 menit lebih kelihatan deh. Kalau kita mau frekuensi analyzer, lebih bagus di 5 menit. Jadi lebih kelihatan spike-nya. Di sini dia spike, di sini dia spike, dan ada HK-nya ya. Ini oke banget. Juga dengan si yang tadi, Arka. Atau tadi siapa lagi tuh yang hari ini bagus-bagus semua nih, yang naik-naik. Kalau kita pakai screener, jadi kalau di member sih screenernya itu sudah muncul otomatis ya per 30 menit. Sebentar saya lihat. Nah, kayak si Arka ini juga dia ada spike. Jadi kalau mau gunain frekuensi analyzer ini bagusan di 5 menit nih. Dia ada spike, ini artinya ada big money yang lewat. Nah, big money-nya lewat ini jualan atau belanja atau beli. Jadi kita perlu bantuan HKQ, karena HKQ itu menunjukkan action-nya. Dia bisa aja entry, tapi belum action. Kapan action-nya? Action-nya di sini. Jadi HKQ itu kita gunakan untuk melihat action-nya si bandar ya, saat dia mau naikin harga, dia pasti akan HK. Jadi ada action-nya kelihatan. Nah, ini action-nya terbukti. Arka, lalu contoh yang lain adalah Arka, Bima DSFI. DSFI 5 menit. Jadi lumayan sebetulnya ya, walaupun indeks kita lagi merah, kita bisa cari saham-saham yang seperti ini. Oh, ini udah nggak oke ya. DSFI ada buangan ya. Jadi kelihatan, ini buangan atau enggak. Kalau kayak Arka ini masih ada potensi besok naik lagi ya. Cuma closingnya aja nih, nggak tahu dia akan closing merah atau closing arah lagi. Ini DSFI-nya sudah tidak oke. Coba tes Bima. Ada asip. Jadi di sini kelihatan ya, ada spike. Action-nya kapan? Tuh, begitu ada spike duit masuk, belum tentu harganya akan naik. Kapan naiknya? Naiknya adalah saat dia action. Ini adalah action-nya dia. Ini ada buangan tapi grafiknya masih menanjak. Tuh, si Bima ini. Contoh lainnya, si asip dan truk. Truk juga oke nih. Ya. Sini ada spike, cuma memang sempat grafiknya menurun, ada yang buang barang, di sini baru ditarik naik nih. 17%. Ini belum ada buangan di closingan terakhir, jadi kemungkinan besok akan lanjut dulu nih si truk ini. Cuma ya hati-hati ya, karena biasanya
paginya naik, lalu habis itu bandarnya mulai jualan. Asip juga. Asip spike, dia spike, actionnya kapan? Actionnya di sini. Ya, terdeteksi di sebelah sini. Ini sih udah mulai ada buangan karena grafiknya udah mulai menurun nih. Jadi kalau untuk asip ini selama dia nggak bikin low baru, ini adalah supportnya ya di area 85. Kalau misalnya dia bikin low baru artinya jadi tidak oke lagi. Ini sudah tidak oke sih. Oke deh. Yes. Oke, kira-kira sekian aja ya. Sudah cukup banyak saham yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Aduh, poninya lupa saya jepit lagi nih. Oke, thank you ya bagi yang sudah hadir. Jangan lupa komennya dong, tolong saling sharing di bawah sini komennya. Kalau teman-teman ada yang cuan, tolong di-share saya cuan apa gitu ya. Atau dirasa misalnya YouTube ini bermanfaat, maka silakan di-share. Kira-kira bermanfaatnya tuh apa untuk teman-teman. Sehingga teman-teman yang lain tahu, oh ternyata saya bisa belajar sesuatu dari YouTube ini gitu ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan di video berikutnya. Dan semoga teman-teman selalu sehat dan selalu profit ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.